Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku Yusnia Barita. Di video kali ini kita masih membahas terkait dengan FRSKB keperawatan, baik perawat ahli pertama maupun perawat terampil. Untuk itu teman-teman, di video kali ini aku bukan ngeluarin sih, tapi membahas soal. Ada 20 soal beserta pembahasannya terkait dengan proses dokumentasi atau proses pendokumentasian asuhan keperawatan. Untuk itu ikutin terus videonya, jangan di skip. Nah, untuk proses pendokumentasian asuhan keperawatan ini teman-teman termasuk salah satu FR yang keluar ketika ujian SKB keperawatan, dan itu hasil sharing dari teman-teman kita yang udah ujian SKB keperawatan. Nah, kalau ditanyakan ini untuk ujian SKB keperawatan ahli pertama atau perawat terampil nggak, Kak? Nah, setelah aku sharing teman-teman, jadi dari 11 orang sampai tadi pagi udah 11 orang yang lulus ujian SKB keperawatan yang ngikutin materi-materi yang udah aku share di channel kita, teman-teman. Mereka udah share 4 orang. Jadi ada yang bilang kalau yang mereka dapat ini asuhan keperawatan anak, asuhan keperawatan maternitas, dan asuhan keperawatan jiwa. Itu sama di hari pertama sama di terampil juga ada. Nah, terus yang EWS itu adanya di yang teman-teman perawat terampil kemarin ada sharingnya. EWS adanya tentang pengskoringan yang ditanyakan. Nah, untuk askep anak, askep maternitas, askep jiwa, dan EWS aku udah bahas di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di playlist kita semuanya. Dan kalau ditanyakan apa soal yang terpenting, maksudnya soal intinya yang mereka dapat, mereka juga nggak bisa aku paksa teman-teman, karena mereka nggak ingat sama sekali. Kayak kalau percisnya mereka nggak ingat, tapi mereka udah, ya puji Tuhan banget mereka mau sharing. Kayak mereka berbagi judulnya, topik-topiknya seperti ini, Kak. Ada bahas tentang diagnosa, ada bahas tentang intervensi, ada tentang asuhan keperawatan jiwa, askep anak, askep maternitas. Itu juga aku udah bersyukur. Terus mereka jawab, ya seperti yang udah Kakak bahas, itu yang keluar soalnya, Kak, gitu. Jadi ya itu juga bagian dari itu teman-teman, bagian dari FR juga ya kan, karena aku nggak bisa maksa apa yang percisnya gitu. Kayak misal mereka share kayak askep maternitas yang dibahas tentang kala 1, Kak, sama Lokea gitu. Terus waktu aku tanya tentang dokumentasi keperawatan nih, yang satu yang ini yang untuk nurse ya teman-teman. Yang satu bilangnya keluar tentang diagnosa keperawatan, sementara yang satu lagi tanyanya tentang bagaimana prosesnya gitu. Jadi teman-teman, di sini maksud aku jelasin seperti itu, jangan berfokus pada soal yang mereka dapat, tapi berfokuslah pada materi yang mereka pelajarin apa atau yang mereka dapat apa, terus pelajarin materinya. Jadi kalau misalnya dapat soalnya mereka itu tentang yang A, terus pas giliran teman-teman dapat B, teman-teman nggak bingung karena nggak bahas cuman A gitu. Semoga paham ya maksud aku teman-teman. Oke, jadi tujuan dari pembelajaran hari ini, aku berfokus pada proses pendokumentasian asuhan keperawatan. Ada 20 soal, karena aku berjaga-jaga jangan sampai teman-teman dapat pertanyaan yang lain tapi berhubungan dengan itu. Nah, untuk soal-soal yang lain aku udah share di video-video selainnya atau sebelumnya, teman-teman bisa nonton. Nah, untuk kasus-kasus juga keluar waktu FR, nanti aku bakal bahas ada waktunya teman-teman. Kita bahas satu persatu ya. Oke, langsung aja teman-teman kita ke soal dan pembahasannya. Nah, versi untuk video kali ini masih sama seperti versi yang kemarin. Jadi, karena masih banyak yang meminta, oh iya Kak, kalau bisa videonya seperti ini aja, bahas soal langsung pembahasan gitu. Ya udah aku ikutin, tapi ada juga yang kayak, Kak materi aja baru pelatihan soal. Nah, untuk itu aku ambil yang jalan tengahnya aja dulu, yaitu sesuai dengan ini. Sebisa mungkin aku bahas soal terus bahas materinya. Terus untuk yang materi-materi yang lain aku udah bahas, aku udah nggak bahas lagi nanti untuk video-video selanjutnya. Oke, soal yang pertama. Bukti pencatatan dan pelaporan yang dimiliki perawat dalam melakukan catatan perawatan yang berguna untuk kepentingan klien, perawat, dan tim kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan dasar komunikasi yang akurat dan lengkap secara tertulis dengan tanggung jawab perawat merupakan pengertian A. Dokumentasi, B. Dokumentasi keperawatan, C. Tujuan dokumentasi keperawatan, D. Tahap pengkajian, E. Proses keperawatan. Ya, menurut teman-teman apa jawabannya? Ya, pasti gampang lah ya B jawabannya, karena kita udah bahas judulnya tentang itu kan. Nah, jadi jawabannya adalah B, dokumentasi keperawatan. Nah, kita bahas teman-teman kenapa jawabannya B. Jadi, dokumentasi keperawatan itu maknanya yang ada di judul ini, teman-teman bisa screenshot terus bisa dipahamin biar nanti kalau misalnya keluar soal tentang pertanyaan itu teman-teman udah bisa jawab, karena berfokusnya dengan tulisan tanggung jawab perawat, yaitu berfokus pada keperawatan gitu, ada di terkait dengan perawat. Tapi kalau nggak ada perawatnya mungkin profesi lain, ya mungkin itu bukan makna dari dokumentasi keperawatan, tapi mungkin dokumentasi profesi lain gitu. Terus kenapa bukan dokumentasi? Jadi makna dokumentasi ini luas
luas karena semua profesi bisa menggunakan. Jadi kalau menurut Potter dan Perry tahun 2002 mengartikan dokumentasi itu adalah sebagai salah satu atau segala sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat diandalkan sebagai catatan tentang bukti bagi individu yang berwenang gitu. Itu kalau menurut Potter dan Perry. Jadi dokumentasi itu sangat luas maknanya gitu. Terus kenapa bukan tujuan dokumentasi keperawatan, nanti ada beda lagi tujuannya teman-teman, tapi di sini aku nggak share dulu, nanti ada di soal berikutnya. Terus untuk tahap pengkajian, bukannya karena pengkajian itu adalah salah satu proses dari asuhan keperawatan dan bukan proses keperawatan. Nah, tapi di sini aku jelasin dokumentasi asuhan keperawatan atau pengertian dari dokumentasi asuhan keperawatan karena nggak ada soal nanti yang muncul terkait ini teman-teman, tapi aku share biar teman-teman juga tahu, siapa tahu dapat soal terkait dengan pengertian dokumentasi asuhan keperawatan. Nah, pengertian dokumentasi asuhan keperawatan itu ada dua teman-teman. Yang pertama, suatu dokumen atau catatan yang berisi data tentang keadaan pasien yang dilihat tidak saja dari tingkat kesakitan, akan tetapi juga dilihat dari jenis, kualitas, dan kuantitas dari layanan yang telah diberikan perawat dalam memenuhi kebutuhan pasien. Ini menurut Ali tahun 2010. Tapi ada juga mengartikan bahwa dokumentasi asuhan keperawatan itu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat, dimulai dari proses pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana tindakan, tindakan keperawatan, dan evaluasi yang dicatat baik berupa elektronik maupun manual serta dapat dipertanggungjawabkan oleh perawat. Nah, itu untuk makna dari dokumentasi asuhan keperawatan. Soal yang kedua, dokumentasi keperawatan mempunyai tujuan yang sangat penting dalam bidang keperawatan. Berikut ini yang bukan tujuan dari dokumentasi keperawatan menurut Nur Salam tahun 2001 adalah A. Mengkonfirmasikan data pada semua anggota tim kesehatan. B. Memberikan bukti untuk tujuan evaluasi asuhan keperawatan. C. Sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat. D. Sebagai metode pengembangan ilmu keperawatan. E. Sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mengklaim dana asuransi pasien. Nah, teman-teman, yang ditanyakan adalah yang bukan tujuan dari dokumentasi keperawatan menurut Nur Salam tahun 2001. Yuk kita bahas. Jadi jawabannya adalah E. Nah, yang bukan bagian dari tujuan dokumentasi keperawatan menurut Salam 2001 adalah yang ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mengklaim dana asuransi pasien. Ini bukan salah satu tujuan dari dokumentasi keperawatan. Tapi dokumentasi keperawatan itu tujuannya ada 4 menurut Nur Salam, yaitu di pilihan A, B, C, D, yaitu mengkonfirmasikan data pada semua anggota tim kesehatan, kemudian memberikan bukti untuk tujuan evaluasi asuhan keperawatan, kemudian yang ketiga sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat, dan yang D sebagai metode pengembangan ilmu keperawatan. Selanjutnya kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, ini kalau menurut ISTI tahun 2009 juga ada tujuan utama dokumentasi keperawatan, yaitu terbagi 7. Yang pertama sebagai sarana komunikasi, yang kedua sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat. Maksudnya teman-teman, kalau sekiranya ada beberapa keluarga pasien yang komplain gitu ya, kayak belum menerima kehilangan akan keluarganya, mereka melaporkan ke pengadilan. Nah, disinilah kita mempertanggungjawabkan apa dokumentasi asuhan keperawatan yang kita catat sehingga kita aman di pengadilan atau ketika di proses hukum, karena kita catat semuanya. Makanya untuk pendokumentasian keperawatan ini teman-teman, dituntut kita sebagai pemberi asuhan keperawatan itu harus teliti, harus kritis, dan harus ya bijak dan berhikmat gitu. Harus semua kita catat, jangan ada yang lalai gitu teman-teman, dan jelas penulisannya. Nanti aku bakal bahas juga gimana panduan untuk pendokumentasian yang benar. Kemudian yang ketiga adalah sebagai informasi statistik ya, kita bisa melihat data-data pasien, perkembangan pasien, baik itu dari tanda-tanda vitalnya maupun keseluruhannya. Terus yang keempat sebagai sarana pendidikan, bisa juga menjadi sarana pendidikan khususnya buat teman-teman yang baru kayak fresh graduate atau teman-teman yang PKL di rumah sakit. Yang kelima sebagai sumber data penelitian, maksudnya bisa untuk dilakukan penelitian kalau misalnya untuk perawat-perawat mungkin yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Kayak misalnya, oh iya deh aku pengen meneliti kenapa ini bisa terjadi, kenapa terjadi kasus seperti ini gitu. Jadi bisa menjadi sumber atau sumber data penelitian. Yang keenam sebagai jaminan kualitas pelayanan kesehatan, ya ini pasti ya. Ketujuh sebagai sumber data perencanaan asuhan keperawatan berkelanjutan, maksudnya bahwa kayak data-data pasien tadi, misalnya tanda-tanda vital yang didapat dari shift pertama atau ya kita lah gitu sebagai perawat, tadi tensinya misal tekanan darahnya 100/60, terus kita pantau makin turun, kita pantau lagi heart rate-nya makin turun juga. Nah, dari situ kita bisa membawa untuk apa rencana selanjutnya biar nggak makin drop terus ini tanda-tanda vitalnya gitu.
Oke, terus untuk tujuan dokumentasi keperawatan kalau menurut seri tahun 2010 itu ada 11 teman-teman. Tapi pada intinya ya itu aja sih teman-teman, yaitu kalau menurut seri ya kita lihat dulu. Yang pertama sebagai bukti kualitas asuhan keperawatan, nah hampir sama ya. Terus sebagai bukti legal dokumentasi sebagai pertanggungjawaban perawat kepada klien ya. Kemudian ketiga menjadi sumber informasi terhadap perlindungan individu. Keempat sebagai bukti aplikasi standar praktik keperawatan. Kelima sebagai sumber informasi statistik untuk standar dan riset keperawatan. Keenam dapat mengurangi biaya informasi terhadap pelayanan kesehatan. Ketujuh sumber informasi untuk data yang harus dimasukkan dalam dokumen keperawatan yang lain sesuai dengan data yang dibutuhkan. Kedelapan komunikasi konsep risiko asuhan keperawatan. Kesembilan informasi untuk peserta didik keperawatan. Ke-10 menjaga kerahasiaan informasi klien. Ke-11 sebagai sumber data perencanaan pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. Jadi intinya teman-teman adalah untuk terpenting ini untuk mendapatkan informasi tentang si klien tersebut tapi melalui asuhan keperawatan, dan ini adalah dokumentasi merupakan informasi secara tertulis gitulah pada intinya. Soal yang ketiga, dalam membuat dokumentasi harus memperhatikan aspek-aspek keakuratan data, yaitu brevity atau ringkas, kedua legality mudah dibaca. Adapun prinsip-prinsip dalam melakukan dokumentasi yaitu A. Catatan harus akurat, benar, komplit, jelas, ringkas, dapat dibaca dan ditulis dengan tinta. B. Mencatat seluruh asuhan keperawatan yang diberikan berdasarkan fakta dan spekulasi atau kemauan sendiri. C. Melakukan pencatatan menggunakan pensil sehingga apabila melakukan kesalahan bisa dihapus. D. Segala pemeriksaan diagnostik harus terdokumentasi kecuali hasil laboratorium yang abnormal. E. Mencatat hanya sesuai dengan yang dilaporkan kepada dokter. Ya, jawabannya apa teman-teman? Jangan bingung. Jadi prinsip dalam melakukan dokumentasi itu apa? Tadi kita udah bahas maknanya dan tujuannya. Ya, jadi jawabannya adalah A, yaitu catatan kita harus akurat, harus benar, harus komplit, harus jelas, harus ringkas, dan harus dapat dibaca dan ditulis dengan tinta. Nah, adapun prinsip-prinsip pendokumentasian teman-teman dalam melakukan dokumentasi itu, yang pertama adalah dokumen merupakan suatu bagian integral dari pemberian asuhan keperawatan. Kemudian praktik dokumentasi harus bersifat konsisten. Ketiga, tersedianya format dalam praktik dokumentasi. Keempat, dokumentasinya hanya dibuat oleh orang yang melakukan tindakan atau mengobservasi langsung klien. Jadi nggak bisa kayak sesuai keinginan aku atau berspekulasi gitu teman-teman. Yang kelima, dokumentasi harus dibuat sesegera mungkin. Jadi jangan diundur-undur, tapi tulislah apa yang kamu kerjakan apa yang kamu tulis. Keenam, catatan harus dibuat secara kronologis ya, jangan berspekulasi tapi secara nyata, yaitu secara real. Ketujuh, penulisan singkatan harus menggunakan istilah yang sudah berlaku umum dan seragam. Jadi misal teman-teman di sini jangan teman-teman menyingkatkan, biasanya yang bersangkutan kita singkat jadi YG gitu. Nah, itu kan udah umumnya orang tahu kalau singkatan yang itu YG gitu. Tapi jangan membuat seolah-olah kayak Y, orang kan nggak ngerti Y itu apa gitu. Tapi yang harus memang benar-benar keseluruhannya atau hampir semua orang mengetahui. Atau kayak ya bahasa-bahasa untuk pencatatan keperawatan ini diharuskan, seharusnya jangan menggunakan singkatan-singkatan, sekalipun buat singkatan harus yang mudah dimengerti. Kemudian yang kedelapan, tuliskan tanggalnya, jamnya, tanda tangan, dan inisial penulis. Nah, maksudnya di sini untuk legalitas ya teman-teman, kayak siapa yang melakukan tindakan ini, misalnya melakukan observasi tanda-tanda vital pasien. Teman-teman paraf dan tulis nama, jadi orang tahu, oh si ini tadi baru melakukan observasi gitu. Kesembilan, catatan harus akurat, benar, komplit, jelas, ringkas, dapat dibaca dan ditulis dengan tinta. Nah, itu ya teman-teman. Ke-10, dokumentasi adalah rahasia dan harus disimpan dengan benar gitu. Jadi, mendokumentasikan atau melakukan catatan asuhan keperawatan tidak boleh sesuai dengan keinginan, tidak boleh spekulasi, dan tidak boleh dengan pensil teman-teman. Tidak boleh dengan menggunakan pensil biar bisa dihapus kalau salah gitu, nggak boleh. Tapi harus tinta, dan ada beberapa rumah sakit menyarankan harus tinta hitam dan nggak boleh tinta cair. Ya seperti tempat aku kerja dulu harus tinta hitam dan nggak boleh tinta cair, nggak boleh tinta merah, nggak boleh tinta biru. Tinta merah itu paling untuk menaikkan statistik atau menaikkan grafik tanda-tanda vital untuk heart rate. Nah, adapun selanjutnya teman-teman, petunjuk cara mendokumentasikan yang benar menurut Potter dan Perry tahun 1994. Jadi ada syarat mendokumentasikan teman-teman, gak asal-asalan. Nah, syaratnya yaitu jangan menghapus dengan menggunakan cairan penghapus atau mencoret-coret tulisan yang udah salah ketika salah melakukan pencatatan, karena akan tampak perawat seakan-akan menyembunyikan informasi atau merusak catatan. Kemudian adapun cara yang benar kalau misalnya salah, misal teman-teman salah menulis, harusnya nih ketika teman-teman mendampingi dokter visit,
yang teman-teman dampingi adalah untuk pasien Tono. Terus teman-teman salah menulis di catatan asuhan keperawatan malah di Tuan M Tono misal, atau M Tony gitu, karena salah melihat. Terus teman-teman melakukan pencatatan mendampingi dokter Pisit, Adpis, kayak gini-gini gitu. Dan ternyata setelah beberapa menit kemudian teman-teman baru menyadari yang teman-teman lakukan itu salah. Maka caranya untuk mencoret ini, teman-teman, tulisan yang salah ini bukan di tipex atau dihapus, tapi cara yang benar itu adalah dengan membuat garis lurus pada tulisan yang salah di garis teman-teman, di garis 2. Usahakan tulisan yang teman-teman coret itu harus bisa dibaca, jangan sampai dijejelin tinta gitu sampai hitam pekat gitu, enggak ya. Digaris, lalu dipara pada bagian terakhir kalimat tersebut, teman-teman tulis apa yang benarnya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada catatan yang benarnya, kayak misalnya yang tadi melakukan kesalahan hanya itu, ya coret aja paraf buat nama kalian di samping parafan tersebut. Itu makna dari itu petunjuk untuk pendokumentasian yang benar kalau misalnya melakukan kesalahan. Kedua, jangan menulis komentar yang bersifat mengkritik pasien atau tenaga kesehatan lainnya, karena pernyataan tersebut dapat dinilai sebagai perilaku tidak profesional atau asuhan keperawatannya yang tidak bermutu. Kayak misalnya teman-teman jangan pernah menulis di asuhan keperawatan, yang salah nih grafiknya, bukan begini penulisannya, salah tulisan, nggak perlu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita nggak profesional. Kenapa sih harus mengkritik orang melalui tulisan gitu? Dia disampaikan langsung, harusnya seperti itu ya. Maksud dari pernyataan yang kedua. Ketiga, koreksi semua kesalahan sesegera mungkin. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kayak ada yang salah deh, dikoreksi lagi gitu. Dan kalau sudah tahu salah, diperbaikin secepat mungkin. Keempat, bila kesalahan tidak segera diperbaiki, maka dapat menyebabkan kesalahan tindakan pula. Nah, itu makanya dianjurkan sesegera mungkin ya. Kelima, catatan harus akurat, valid, dan reliable. Pastikan yang ditulis adalah fakta. Jangan berspekulasi atau menuliskan pikiran sendiri. Itu ngarang namanya. Keenam, jangan biarkan bagian kosong pada catatan perawat, karena orang lain dapat menambah informasi yang tidak benar pada bagian yang kosong tersebut. Nah, kalau misalnya catatan asuhan keperawatan itu masih ada yang kosong, teman-teman bisa bikin garis seperti berbentuk huruf Z gitu. Itu sesuai SOP instansi sih. Kalau di tempat aku dulu ya kan, yang menutup asuhan keperawatan itu nanti di teman perawat jaga malam pas jam 12 malam itu. Nah, artinya ada asuhan keperawatan selanjutnya di lembar berikutnya. Nah, untuk lembaran yang masih di tanggal hari tersebut, misalnya tanggal 24 nih, tanggal 24 jam 24. Nah, untuk hari itu ya teman-teman yang jam 24 itu yang membuat kayak bentuk huruf Z gitu loh teman-teman. Semoga ngerti lah ya, karena aku nggak gambar di sini bentuknya. Mungkin teman-teman juga udah paham atau bisa searching di Google ya. Dibentuk seperti Z untuk menutupi sampai batas pojok ke pojok gitu. Terus ketujuh, semua catatan harus dapat dibaca dan ditulis dengan tinta. Ya, ini teman-teman harus bisa dibaca dan harus ditulis dengan tinta. Pastikan yang membaca itu lebih dari satu orang yang bisa membaca tulisan kalian. Jangan cuman kalian aja yang bisa membaca gitu. Maksud dari tulisan ini. Terus yang ke-8, menulisnya hanya untuk diri sendiri karena perawat bertanggung jawab atas informasi yang telah ditulisnya. Jangan menulis untuk orang lain ya. Asuhan keperawatan itu jangan ditulis kayak nompang punya orang lain, tulisin dulu gitu, nggak boleh. Tapi sesuai dengan apa yang teman-teman kerjakan lalu tulis. Itu maksud dari yang ke-8 ini. 9, hindari penggunaan istilah yang bersifat tidak umum ya, kayak tadi singkatan-singkatan yang nggak umum, yang nggak di banyak orang tahu. Ke-10, memulai dokumentasi dengan waktu dan akhir dengan tanda tangan dan nama jelas ya. Setiap melakukan pencatatan, teman-teman paraf dan tulis namanya itu untuk membuktikan bahwa seandainya terjadi kesalahan, orang tahu cari siapa gitu. Wow, ini kita masih bahas sampai soal ketiga, udah 10 menit lebih teman-teman. Soal yang keempat, by the way teman-teman, aku lupa tadi waktu aku ujian SKB keperawatan yang keluar soal tentang ini yang aku dapat ya, tentang dokumentasi keperawatan. Gimana kalau misalnya tulisan atau catatan yang salah, kita menuliskannya gimana untuk yang benarnya gitu. Nah ini, yaitu dicoret yang kayak gitu. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Perawat Yani mendampingi dokter Pisit pada pasien Bapak Tono. Setelah selesai dokter Pisit, perawat melakukan pendokumentasian dalam catatan asuhan keperawatan Bapak Tono. Beberapa menit kemudian, perawat Yani menyadari bahwa pencatatan yang dilakukan ditulis pada askep Bapak M. Tono. Nah, hampir sama ya namanya. Nah, di sini perlu identifikasi pasien. Dari skenario di atas, maka seharusnya perawat Yani memperbaiki catatan sesuai dengan panduan pendokumentasian. Bagaimana panduan yang benar apabila terjadi kesalahan pencatatan? Barusan aku bahas, pasti teman-teman udah tahu lah ya jawabannya.
A. Catatan yang salah di tipex atau mengganti catatan dengan lembaran yang baru. B. Catatan yang salah dicoret lalu menyampaikan yang benarnya kepada perawat shift yang lain. C. Mencoret catatan yang salah dengan 2 garis dan membiarkannya. D. Membuat garis lurus pada tulisan yang salah dengan mengusahakan tulisan yang salah masih bisa dibaca, lalu diparaf pada bagian terakhir kalimat yang salah, kemudian diikuti dengan tulisan kata yang benar. E. Membuat tanda silang sebagai bukti bahwa catatan tersebut salah. Ya gampang banget ya, barusan aku jelasin. Ya jawabannya adalah D, dimana kita harus membuat garis lurus pada tulisan yang salah, terus usahakan jangan sampai tulisan yang salah itu nggak bisa dibaca orang lain lagi, terus harus diparaf pada bagian akhir kalimat dan kemudian diikuti dengan tulisan yang benar, apa yang benarnya. Kalau nggak ada ya udah gitu, yang penting kalian paraf dan tulis nama di belakangnya. Soal yang kelima, dalam dokumentasi keperawatan, data-data harus diidentifikasi secara lengkap, jelas, objektif, dan ditandatangani oleh tenaga kesehatan atau perawat, tanggal, dan perlu dihindari adanya penulisan yang dapat menimbulkan interpretasi yang salah. Dengan demikian, dokumentasi akan bernilai A. Hukum, B. Akreditasi, C. Pendidikan, D. Komunikasi, E. Mutu. Ya, apa teman-teman? Jadi jawabannya adalah A. Hukum. Nah, untuk penjelasannya aku jelasin di slide berikutnya. Jadi teman-teman, menurut ISTI tahun 2009, manfaat dan pentingnya dokumentasi keperawatan itu yang pertama adalah untuk hukum, yang kedua jaminan mutu, yang ketiga untuk komunikasi, keempat untuk keuangan, kelima pendidikan, keenam penelitian, dan yang ketujuh untuk akreditasi. Kita bahas satu persatu. Kenapa manfaat pentingnya dokumentasi keperawatan ini untuk hukum, yaitu karena dokumentasi dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Oleh karena itu, data-data harus diidentifikasi secara lengkap, harus jelas, harus objektif, dan ditandatangani oleh perawat yang melaksanakan. Diberi juga tanggal dan perlu dihindari adanya penulisan yang dapat menimbulkan interpretasi yang salah. Kemudian jaminan mutu, di mana dengan pencatatan yang lengkap dan akurat akan membantu meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Ketiga, komunikasi. Dokumentasi keperawatan merupakan perekam terhadap masalah yang berkaitan dengan klien yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan bagi semua profesional kesehatan. Jadi, catatan teman-teman itu harus bisa dibaca sehingga kalau misalnya teman-teman ahli gizi atau dokter bisa juga membacanya apa tadi udah tindakan terakhir dilakukan oleh perawat tersebut gitu. Terus yang keempat, keuangan, di mana dokumentasi dapat menjadi sumber pertimbangan biaya perawatan. Kelima, pendidikan. Data yang ada dalam dokumentasi dapat menjadi sumber belajar atau sebagai sumber belajar. Keenam, penelitian. Data dalam dokumentasi dapat menjadi bahan penelitian. Ketujuh, akreditasi. Manfaatnya untuk dokumentasi keperawatan itu yang terakhir adalah akreditasi, di mana untuk melalui dokumentasi keperawatan akan dapat dilihat sejauh mana peran dan fungsi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan klien. Hal ini akan bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan dan bahan pertimbangan dalam kenaikan jenjang karir atau kenaikan pangkat. Nah, kenapa akreditasi ini teman-teman? Jadi akreditasi itu bukan hanya semata-mata melengkapi dokumen, tapi menaikkan mutu pelayanan kesehatan. Jadi sebagai bukti, akreditasi itu adalah dilihat mana buktinya bahwa benar-benar melakukan asuhan keperawatan ini secara berkualitas, yaitu makanya manfaatnya penting untuk akreditasi gitu. Jadi diingat teman-teman, ada 7 ya. Oke, soal yang keenam. Pada dokumentasi keperawatan terdapat adanya integrasi dan berbagai aspek klien tentang kebutuhan terhadap pelayanan keperawatan yang meliputi kebutuhan biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Hal ini menunjukkan kegunaan, tadi udah kita bahas ya, A. Penelitian, B. Pendidikan, C. Keuangan, D. Sarana pelayanan individual, E. Keuangan. Ya, jawabannya adalah D, yaitu kegunaannya untuk sarana pelayanan individual. Adapun kegunaan dokumentasi keperawatan ini teman-teman berguna untuk perawat dan berguna juga untuk klien, yaitu karena yang pertama, dokumentasi keperawatan itu sebagai alat komunikasi, di mana dokumentasi dalam memberikan asuhan keperawatan yang terkoordinasi dengan baik akan menghindari atau mencegah informasi yang berulang. Kemudian sebagai mekanisme pertanggunggugatan, dalam standar dokumentasi memuat aturan atau ketentuan tentang pelaksanaan pendokumentasian. Ketiga, sebagai metode pengumpul data, di mana dokumentasi dapat digunakan untuk melihat data-data pasien tentang kemajuan atau perkembangan dari pasien. Keempat, sebagai sarana pelayanan keperawatan secara individual, maksudnya sebagai integrasi dan berbagai aspek klien tentang kebutuhan terhadap pelayanan keperawatan yang meliputi kebutuhan biologi, psikologi, sosial, dan spiritual, sehingga individu dapat merasakan manfaat dari pelayanan keperawatan.
Kelima, sarana evaluasi. Keenam, sarana meningkatkan kerjasama antar tim kesehatan. Ketujuh, sebagai sarana pendidikan lanjutan. Kedelapan, digunakan sebagai audit pelayanan keperawatan. Oke, yang ketujuh, dengan dokumentasi keperawatan dapat dilihat peran dan fungsi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam kenaikan jenjang karir. Hal ini menunjukkan manfaat dokumentasi untuk A. Akreditasi, B. Penelitian, C. Pendidikan, D. Komunikasi. Tadi aku udah bahas ya, ini gampang banget, yaitu A sebagai akreditasi, di mana berfokus pada untuk pertimbangan menaikkan jenjang karir ya, atau menaikkan mutu rumah sakit, puskesmas atau instansi pelayanan kesehatan. Soal yang ke-8, dokumentasi yang memenuhi persyaratan adalah A. Aktual dan berkaitan, B. Kurang jelas dapat terbaca, C. Catat sesuai kondisi, D. Kopi sesuai keperluan. Ya, apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Harus aktual dan harus berkaitan. Itu syarat untuk dokumentasi. Jangan hanya teman-teman dokumentasikan yang penting bisa mengklaim dana gitu. Itu salah ya, itu bukan pendokumentasian yang benar. Soal yang ke-9, situasi yang dapat menyebabkan proses hukum adalah A. Bel tidak berfungsi, B. Kunjungan di luar jam, C. Kurang perhatian, D. Tidak mengikuti SOP. Ya, hal-hal apa teman-teman di bawah ini yang bisa menyebabkan situasi masuk ke proses hukum? Maksudnya gitu ya teman-teman, kayak rancu ya pertanyaannya. Ya, jawabannya adalah D. Nah, kenapa teman-teman? Karena nggak mungkin deh bel tidak berfungsi ini mengakibatkan kita di proses hukum. Paling nggak ya, mungkin pasien komplain gitu. Terus kunjungan di luar jam kerja, itu juga nggak mungkin. Kurang perhatian juga nggak mungkin. Terus untuk, ya kurang perhatian bisa aja menjadi komplainan pasien, tapi kalau sampai ke pengadilan mungkin barangkali enggak ya. Tapi kalau kita tidak mengikuti SOP ya bisa jadi, karena misal SOP-nya harusnya mencuci tangan dulu, terus kita langsung melakukan tindakan A tanpa mencuci tangan, akhirnya terjadi infeksi, malah lama-lama menjadi sepsis. Itu kan bisa mengakibatkan kematian gitu. Nah, makanya D ini jawabannya tidak mengikuti SOP itu bisa menyebabkan proses hukum. Oke, kita lihat penjelasan lainnya. Terdapat beberapa situasi yang memiliki kecenderungan dapat menyebabkan proses tuntutan hukum dalam pemberian asuhan keperawatan, yaitu salah satunya kesalahan dalam administrasi pengobatan atau salah memberi obat. Ya, ini bisa menjadi tuntutan hukum ya, yang harusnya disuntikan ranitidin, disuntikan petidin. Beda fungsi, beda kegunaan, dan mengakibatkan, takutnya itu kalau petidin dan ranitidin, kalau misalnya suntikan yang lain gimana gitu. Kemudian yang kedua, kelemahan dalam supervisi diagnosis. Ketiga, asisten dalam tindakan bedah, lalai dalam mengevaluasi peralatan operasi maupun bahan habis pakai yang digunakan, atau kasa steril yang habis gitu, atau ada barang-barang yang kurang sementara sedang jalan operasi gitu ya, itu namanya kelalaian ya. Keempat, akibat kelalaian menyebabkan klien terancam perlukaan. Misalnya akibat kelalaian ini orang tua yang resiko jatuh, kita nggak identifikasi untuk resiko jatuhnya, terus akhirnya jatuh, terus ya mengakibatkan misal jadinya luka, atau misal jadinya ya syukur cuman luka doang, kalau misalnya jadi penurunan kesadaran gitu. Nah, itu kan mengancam juga, ya bisa kita jadi tuntutan hukum. Kelima, penghentian obat oleh perawatnya. Kalau kita hentikan obat tanpa prosedur atau tanpa arahan dokter, atau karena sesuka hati kita, bisa juga tuntutan hukum. Keenam, tidak memperhatikan teknik dan antiseptik yang semestinya. Kemudian yang ketujuh, tidak mengikuti standar operasional prosedur yang seharusnya. Nah, itu untuk beberapa situasi yang bisa diproses hukum teman-teman akibat kelalaian, tapi bukan karena yang ke A, B, C. Jadi D itu salah satunya ya, bisa dibawa ke proses hukum. Wow, ini durasinya sangat panjang teman-teman. Ini aja udah berapa menit ya. Soal yang 10. Pernyataan tentang kualitas dan kuantitas dokumentasi dipertimbangkan secara baik untuk memperkuat pola pencatatan dan sebagai petunjuk atau pedoman pendokumentasian dalam tindakan keperawatan. Perawat memerlukan standar dokumentasi sebagai petunjuk dan arah agar tidak terjadi penyimpangan, dan melakukan teknik pencatatan dengan benar merupakan pengertian dari A. Dokumentasi keperawatan, B. Asuhan keperawatan, C. Standar dokumentasi, D. Pencatatan. Ya, jawabannya apa? Jadi jawabannya adalah C, yaitu pengertian dari standar dokumentasi. Jadi pengertian dari standar dokumentasi itu yang ada di soal ini ya teman-teman. Bisa dipahamin atau di screenshot aja. Soal yang ke-11, yang merupakan tujuan dari standar dokumentasi keperawatan di bawah ini adalah A. Meningkatkan kepuasan pasien terhadap asuhan keperawatan yang diberikan, B. Meningkatkan kunjungan pasien ke rumah sakit,
C. Meningkatkan pendapatan rumah sakit. D. Sebagai pertanggungjawaban untuk pembayaran jasa petugas. Apa teman-teman tujuan dari standar dokumentasi keperawatan? Ya, jawabannya adalah A, yaitu tujuannya, salah satu tujuan standar dokumentasi keperawatan itu sebagai meningkatkan kepuasan pasien terhadap asuhan keperawatan yang kita berikan. Yuk kita bahas selanjutnya. Standar dokumentasi keperawatan itu teman-teman dibuat dengan tujuan ada 7, yaitu pertama, untuk mengetahui kemampuan perawat dalam memberikan ASKEP. Kedua, mengetahui bagaimana mutu asuhan keperawatan. Ketiga, meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Keempat, meningkatkan kepuasan pasien terhadap asuhan keperawatan yang diberikan. Kelima, menurunkan biaya perawatan. Keenam, melindungi kepentingan pasien dan perawat. Ketujuh, dengan adanya standar dokumentasi ini, perawat akan senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam memberikan asuhan keperawatan, sehingga mutu asuhan keperawatan ini dapat terjamin. Itu tujuan dari standar dokumentasi keperawatan, teman-teman. Makanya jawaban untuk soal ke-11 ini adalah A. Soal yang ke-12. Berikut ini yang bukan merupakan kaidah-kaidah ketika akan menuliskan dokumentasi yang efektif adalah A. Simplicity, B. Conservative, C. Assurity, D. Patience. Ya, apa jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah C, yaitu assurity. Ya, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi, kenapa jawabannya C? Karena C itu bukan bagian dari kaidah-kaidah ketika akan menuliskan dokumentasi yang efektif. Tapi, ada pun kaidah-kaidah ketika perawat akan menuliskan dokumentasi yang efektif itu. Yang pertama adalah simplicity, di mana maknanya kita ketika melakukan dokumentasi keperawatan, kita harus menuliskan dengan menggunakan kata-kata dasar, sederhana, dan mudah dipahami. Kemudian konservatis, artinya pendokumentasian kesimpulan diagnosa keperawatan harus akurat didasarkan dengan informasi yang terkumpul. Ketiga, patience, yaitu pergunakan waktu yang cukup untuk mengetahui apa yang terjadi pada pasien dan apa yang akan dilakukan pasien. Kemudian yang keempat, irrefutability, yaitu pendokumentasiannya harus yang jelas dan harus objektif. Nah, itu ada 4 teman-teman, ini bisa dipahami, jangan sampai yang ditanyakan tentang ini. Jadi jawabannya yang bukan adalah C. Soal 13, mendokumentasikan informed consent ketika perawat memberikan pengobatan atau intervensi tertentu merupakan indikator perawat dari komponen A. Keamanan, B. Komunikasi, C. Strategi, D. Akuntabilitas. Sorry teman-teman, di sini aku ingetin mumpung ingat. Kemarin teman-teman yang ujian SKB keperawatan keluar juga tentang informed consent. Yang ditanyakan kayak ada kasus gitu, apa pilihan yang pertama dilakukan sebagai pendokumentasian gitu. Ya, salah satunya informed consent ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Jawaban untuk soal yang ke-13 adalah B, yaitu komunikasi. Nah, sekarang kita bahas teman-teman kenapa jawabannya B. Jadi, adapun komponen standar dokumentasi itu terdiri dari 3 standar. Standar pertama itu adalah komunikasi, di mana perawat melakukan dokumentasi yang berisi informasi yang akurat, relevan, dan komprehensif mengenai kondisi klien, kebutuhan klien, intervensi keperawatan, dan hasil kesehatan klien. Standar kedua adalah akuntabilitas dan kewajiban, di mana perawat mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesional dan etika, peraturan dan kebijakan yang relevan dari rumah sakit. Standar ketiga yaitu keamanan, di mana perawat melindungi informasi kesehatan klien dengan menjaga kerahasiaan dan menyimpan informasi sesuai dengan prosedur yang konsisten, sesuai dengan standar profesional dan etika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Jadi di setiap standar ini teman-teman ada lagi indikator perawat yang perlu dipenuhi. Nah, nanti kita bahas juga, ada beberapa slide yang aku tampilkan nanti teman-teman, semoga bisa paham ya. Nah, ini ya standar pertama tadi yaitu komunikasi, aku udah jelasin apa itu standar komunikasi. Nah, untuk indikator perawatnya, kenapa aku perlu bahas indikator ini? Jangan sampai ditanyakan tentang indikator teman-teman ya. Untuk indikator perawat dalam komunikasi itu dimana memberikan tanda tangan lengkap atau inisial dan gelar profesional dengan semua dokumentasi. Jadi setiap apapun yang teman-teman catat, pastikan apa yang kalian catat membuat tanda tangan lengkap dan membuat nama gitu. Seenggaknya kalau misalnya kolomnya kecil banget sesuai dengan SOP yang ada di rumah sakit, mungkin dengan menggunakan singkatan apa gitu yang orang-orang paham gitu. Kedua, memberikan tanda tangan lengkap dan inisial pada database saat initialing dokumentasi. Ketiga, memastikan bahwa dokumentasi tulisan tangan terbaca dan menggunakan tinta permanen. Keempat, menggunakan singkatan dan simbol yang masing-masing singkatan dan simbol tersebut memiliki interpretasi berbeda dan telah disepakati dan diterima dalam bidang pelayanan dan profesi kesehatan. Kelima, mendokumentasikan saran, perawatan atau layanan yang diberikan kepada individu dalam kelompok
kelompok khusus, komunitas atau populasi, misalnya sesi pendidikan kelompok. Keenam, mendokumentasikan asuhan keperawatan yang diberikan teknologi informasi dan telekomunikasi, misalnya memberikan terapi melalui telepon. Kayak melapor ke dokter tentang keadaan umum pasien. Jadi dokternya sebagai DPJP. Setelah teman-teman melaporkan keadaan umumnya, misalnya tekanan darah pasien 100 atau 200 lah, 200 per 130. Terus dokter menyarankan untuk pemberian obat penurun tekanan darah via sharing pump gitu kan. Nah, teman-teman tuliskan kembali di asuhan keperawatan teman-teman, yaitu kayak jam sekian-sekian, misal jam 18.00 menghubungi dokter siapa, dokter A, lewat SMS atau lewat WA untuk menjelaskan keadaan umum pasien dengan seperti ini. Jelaskan apa yang teman-teman sampaikan. Advice dokter itu maksudnya kayak perintah dokter, jawaban dari dokter itu apa, misalnya pemberian obat ini gitu. Itu untuk perlindungan hukum juga dan sebagai tanggung jawab juga. Terus yang ketujuh, mendokumentasikan informed consent ketika perawat memberikan pengobatan atau intervensi tertentu dan advokasi kebijakan dokumentasi yang jelas dan prosedur yang konsisten dengan standar asuhan keperawatan atau SAK. Jadi ada beberapa tindakan yang perlu teman-teman harus menggunakan informed consent, misalnya dalam pemasangan NGT, pemasangan infus juga harus pakai surat persetujuan. Biasanya sih dilakukan teman-teman yang di UGD itu ya. Terus ada beberapa lagi, misal memang pemasangan kateter gitu. Ya, hal apalah gitu yang membutuhkan informed consent, teman-teman tetap lakukan di asuhan keperawatan lagi. Misalnya, jam 18.00 menyarankan pasien tidak mau makan atau penurunan kesadaran. Anjuran dari dokter A untuk pemasangan NGT. Nah, terus jam 18.05 sudah mengedukasi keluarga untuk pemasangan NGT terhadap pasien A dan menggunakan apa keuntungannya dan apa kerugian dari pemasangan NGT. Nah, terus apa jawaban dari keluarganya? Mungkin pakai tanda panah gitu. Keluarga sudah setuju, informed consent sudah ada di dalam status gitu. Jadi semua itu harus tercatat, terdokumentasi biar kita aman dari segalanya teman-teman, apalagi dalam aman dari hukum. Soal ke-14, pernyataan berikut merupakan indikator perawat yang terkait dengan standar 2, yaitu akuntabilitas adalah: A. Dibuat berdasarkan urutan kronologis kejadian, B. Harus meninggalkan baris yang kosong, C. Tidak mengoreksi entry keliru sambil memastikan bahwa informasi asli tetap terlihat, D. Mempertahankan hubungan klien dengan perawat. Yang ditanyakan adalah indikator perawat dalam standar kedua, yaitu standar kedua akuntabilitas. Ya, apa jawabannya teman-teman? Menurut teman-teman apa? Oke, jadi jawabannya adalah A. Jadi indikator perawat untuk sebagai akuntabilitas adalah dibuat berdasarkan urutan kronologis dan kejadian. Di mana adapun indikator perawat dalam standar kedua sebagai akuntabilitas terdiri atas 7. Yang pertama adalah pendokumentasian perawatan dilakukan sesegera mungkin setelah tindakan perawatan dilakukan. Artinya tulis apa yang teman-teman sudah kerjakan dan kerjakan juga apa yang teman-teman tulis sesegera mungkin. Kedua, penulisan tanggal dan waktu pelaksanaan tindakan perawatan. Ketiga, dokumentasi dibuat berdasarkan urutan kronologis kejadian. Keempat, pendokumentasi yang tidak boleh meninggalkan baris kosong pada lembar dokumentasi perawat, harus menutup bagian yang kosong itu dengan garis yang memenuhi lembar dokumentasi. Bila mana dokumentasi menggunakan sistem elektronik, perawat harus menahan diri sampai koreksi entry data yang keliru sambil memastikan bahwa informasi asli tetap terlihat sesuai dengan kejadian aturan rumah sakit. Kelima, mengoreksi entry data yang keliru sambil memastikan bahwa informasi asli tetap terlihat. Keenam, dilarang menghapus, mengubah, atau memodifikasi dokumentasi orang lain. Ketujuh, dokumen apapun yang tak terduga, kejadian tak terduga, atau abnormal untuk klien harus direkam berdasarkan fakta kejadian dengan berkaitan dengan proses perawatan. Jadi maksudnya teman-teman, menurut teman-teman apapun yang kejadian dialami pasien, baik itu abnormal atau normal, tetap dicatat aja. Misalnya, mohon maaf sebenarnya sepele banget sih, kayak di ruang ICU itu kan, kadang ada beberapa pasien yang diopname kayak keluar cacing dari hidung atau keluar cacing dari mulut, itu harus dicatat loh, karena dari situ kita mengetahui, oh kok bisa ya cacing keluar, oh berarti kita perlu memeriksa ini, memeriksa itu gitu. Jadi padahal kalau pemikiran kita ngapain sih dicatat, cuman keluarin air liur doang dicatat gitu. Nah itu perlu, karena itu untuk mengetahui apa nanti tindakan kita selanjutnya. Soal ke-15, tujuan standar dokumentasi keperawatan dibuat adalah A. Memberikan arah pelaksanaan standar yang diharapkan profesi menjadi dasar bagi penentuan strategi perencanaan.
B. Membantu perawat memudahkan dokumentasi. C. Mendukung upaya pelaksanaan kesehatan. D. Memberikan dasar untuk pembuatan dokumentasi elektronik. Jadi jawabannya adalah A, yaitu di mana tujuan dari standar dokumentasi keperawatan itu untuk memberikan arah pelaksanaan standar yang diharapkan profesi sehingga bisa menjadi dasar bagi penentuan strategi perencanaan. Nanti di slide selanjutnya bakal aku bahas lagi terkait dengan yang berhubungan dengan proses pendokumentasian asuhan keperawatan. Nah, jadi proses pendokumentasian asuhan keperawatan itu sama dengan proses asuhan keperawatan teman-teman, yaitu dimulai dari dokumentasi pengkajian. Di mana maksud daripada dokumentasi pengkajian ini merupakan catatan tentang hasil pengkajian yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi dari pasien, membuat data dasar tentang klien, dan membuat catatan tentang respon kesehatan klien. Data yang dikaji itu ada dua, yaitu DS dan DO atau data subjektif maupun data objektif. Data subjektif itu berasal dari teknik kita wawancara, keluarga, konsultan, dan tenaga kesehatan lainnya, serta riwayat keperawatan. Sedangkan untuk data objektif itu tentang informasi data objektif yang kita peroleh dari hasil observasi, pemeriksaan fisik, serta hasil pemeriksaan penunjang dan hasil laboratorium. Kemudian tahap keduanya adalah diagnosa keperawatan atau dokumentasi diagnosa keperawatan. Menurut Nanda menyatakan bahwa diagnosa keperawatan ini adalah keputusan klinik tentang respons individu, keluarga, dan masyarakat tentang masalah kesehatan aktual atau potensial sebagai dasar seleksi intervensi keperawatan untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan perawat. Adapun langkah-langkah diagnosa keperawatan itu, teman-teman, yaitu yang pertama, pengelompokan data dan analisa data. Kemudian diinterpretasi datanya, lalu divalidasi dulu datanya, langsung ke penyusunan diagnosa keperawatan. Nah, untuk penyusunan diagnosa keperawatan ini ada rumusnya, yaitu seperti rumus PES, yaitu problem, etiologi, dan simptom. Mungkin teman-teman yang fresh graduate juga masih ingat tentang ini, atau teman-teman yang sedang melakukan dinas di rumah sakit juga masih sering melakukan asuhan keperawatan ini. Ya. Nah, kemudian teman-teman yang ketiga, dokumentasi perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan ini adalah suatu rangkaian kegiatan penentuan langkah-langkah pemecahan masalah dan prioritasnya, perumusan tujuan, rencana tindakan, dan penilaian asuhan keperawatan pada pasien ataupun klien berdasarkan analisis data dan diagnosa keperawatan. Adapun tahap-tahap dari perencanaan keperawatan ini, teman-teman, pertama, kita harus menentukan prioritas masalah, lalu menentukan tujuan dan kriteria hasil, menentukan rencana tindakan dan dokumentasi. Teman-teman, waktu aku ujian SKB keperawatan yang keluar soal itu tentang ini. Langkah-langkah perencanaan keperawatan. Jadi, apa aja di dalam rencana keperawatan itu ya? Rencana keperawatan itu ada tahapnya, yaitu yang ini tujuan dan kriteria hasil. Itu jawabannya kalau di soal yang aku dapat itu. Jadi, jangan sampai ditanyakan tentang itu. Makanya aku share ini ya, teman-teman. Terus yang kemudian keempat, implementasi. Dalam melaksanakan rencana perawatan, perawat menggunakan berbagai implementasi yang dirancang untuk mencegah masalah kesehatan mental dan fisik serta mempromosikan, memelihara, dan memulihkan kesehatan mental dan fisiknya. Perawat juga harus memilih implementasi sesuai dengan level praktik. Jadi maksudnya teman-teman, implementasi yang kita lakukan harus sesuai dengan kebutuhan pasien dan sesuai dengan prioritas masalah yang dialami pasien. Dan di sini kita menentukan implementasi tidak boleh memaksakan sepihak atau sesuai dengan keinginan kita saja, tapi harus sesuai dengan kebutuhan pasien, apakah pasien ini benar-benar membutuhkan itu apa enggak gitu. Terus untuk proses keperawatan yang kelima atau pendokumentasian asuhan keperawatan yang kelima, yaitu evaluasi keperawatan. Nah, evaluasi keperawatan ini merupakan tahap akhir dari rangkaian proses keperawatan yang berguna apakah tujuan dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau perlu pendekatan lain. Nah, jenis evaluasi terbagi-bagi teman-teman, ada yang berbentuk SWOT, ada yang SWOT-Peer, yang kayak gitu ya. Jadi jenis evaluasi ini, evaluasi disusun menggunakan SWOT secara operasional dengan sumatif atau dilakukan selama proses asuhan keperawatan. Namun ada juga dengan sistem formatif, yaitu dengan proses dan evaluasi akhir. Nah, untuk evaluasi ini teman-teman juga ada yang macam-macam ya, maksudnya beragam, ada yang pakai sistem catatan perkembangan gitu, ada yang langsung ke catatan harian daripada pasien tersebut atau berbentuk asuhan keperawatan tanpa menggunakan catatan perkembangan. Soal ke-16, proses keperawatan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan klinis dan mencakup semua tindakan signifikan yang diambil oleh perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Adapun urutan 6 standar asuhan keperawatan terdiri dari yang tadi ya teman-teman,
A. Pengkajian, diagnosa keperawatan, identifikasi hasil, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. B. Identifikasi hasil, perencanaan, implementasi, pengkajian, diagnosa keperawatan, dan evaluasi. C. Perencanaan, implementasi, pengkajian, identifikasi hasil, dan evaluasi. D. Implementasi, pengkajian, diagnosa keperawatan, identifikasi hasil, perencanaan, dan evaluasi. Jadi jawabannya adalah A, yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, identifikasi hasil, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Terus 17, suatu proses dinamis di mana perawat melalui interaksi dengan klien, orang lain, dan penyedia layanan kesehatan mengumpulkan dan menganalisa data merupakan pengertian dari A. Proses keperawatan, B. Pengkajian, C. Pengumpulan data, D. Analisa data. Ya, jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Pengkajian, di mana pengkajian itu adalah suatu proses dinamis di mana perawat melalui interaksi dengan klien, jadi kayak melalui data subjektifnya ya, maupun dengan orang lain dan penyedia layanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan menganalisa data. Soal ke-18, untuk menentukan kondisi fisik pasien, perawat terlebih dahulu melakukan pengkajian. Yang bukan termasuk dalam metode pemeriksaan fisik berikut ini adalah A. Inspeksi, B. Palpasi, C. Perkusi, D. Auskultasi, E. Distribusi. Nah, jadi apa teman-teman yang bukan merupakan metode pemeriksaan fisik? Ya, jawabannya adalah E. Bukan ya, distribusi bukan bagian dari metode pemeriksaan fisik. Tapi untuk metode pemeriksaan fisik itu terdiri dari 4, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Oh, waktu aku ujian keperawatan keluar itu loh. Pengertiannya jadi kayak kasus gitu. Terus metode pemeriksaan apa yang dilakukan, misalnya kayak mendengarkan suara paru itu merupakan apa gitu. Soal ke-19, berikut pernyataan yang berhubungan dengan standar ketiga dalam proses pendokumentasian asuhan keperawatan. A. Rangkaian kegiatan penentuan langkah-langkah pemecahan masalah dan prioritasnya. B. Pengkajian keperawatan. C. Catatan perkembangan. D. Evaluasi. Ya, jawabannya apa teman-teman yang berhubungan dengan standar ketiga dalam proses pendokumentasian asuhan keperawatan? Tadi kan yaitu tentang apa? Ya, jadi jawabannya adalah A. Rangkaian kegiatan penentuan langkah-langkah pemecahan masalah dan prioritasnya. Karena kan di yang ketiga itu adalah intervensi keperawatan, ya kan? Karena kalau yang kedua itu diagnosa keperawatan. Soal yang ke-20, catatan perkembangan berisikan tentang kemajuan yang dialami oleh klien pada setiap masalah kesehatan yang dialaminya. Berikut ini yang bukan catatan perkembangan yang dapat digunakan adalah A. SOAP, yaitu subjektif data, objektif data, analisis atau assessment dan plan. B. SWAPIER, yaitu subjektif data, objektif data, analisis atau assessment dan plan, intervensi, evaluasi, dan revisi. C. PIE atau problem, intervensi, evaluasi. D. SBAR atau situation, background, assessment, recommendation. Apa teman-teman? Yang bukan termasuk ke dalam catatan perkembangan yang biasa kita pakai itu kan biasanya ya. Oke, jadi jawabannya adalah D, kan netranya kan bukan. Tapi yang sering kita gunakan itu adalah SOAP. Terus SWAPIER juga kita sering gunakan. Kalau PIE ini sebenarnya jarang digunakan, tapi termasuk juga bagian dari catatan perkembangan. Nah, SBAR ini bukan ya teman-teman, karena SBAR ini untuk komunikasi yang digunakan terhadap misalnya menghubungi dokter, terus etisnya apa, itu SBAR atau komunikasi lewat dari via telepon gitulah, via elektronik. SBAR yang biasa digunakan. Tapi tergantung instansinya sih. Kalau di tempat aku kerja dulu ya, SBAR itu menjadi salah satu bentuk pembuktian kita berkomunikasi lewat elektronik gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Di video selanjutnya aku masih membahas terkait dengan SKB keperawatan, baik itu perawat terampil maupun perawat ahli pertama. Tapi FR-nya yang bakal aku bahas karena ada 4 orang udah share tentang pengalaman ujian keperawatannya. Ada yang ahli pertama, ada pun yang terampil. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari kita. Dan jangan lupa dipelajarin juga pelajaran-pelajaran yang udah aku share video-video sebelumnya, karena pengalaman teman-teman yang ujian keluar juga soal-soal yang udah kita bahas di video sebelumnya. Pokoknya gak ada di luar dari kisi-kisi. Untuk itu jaga kesehatan kalian, semangat belajar, jangan ngantuk-ngantuk, ayo semangat. Ya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa teman-teman, bye!